siswa tersebut. Terlebih sepertinya guru-guru juga udah menyerah dengan nilai-nilaiku yang serba seadanya itu. Nilaiku yang menyentuh 90 kan hanya seni budaya. Sisanya ya kisaran 60 sampai 70-an aja. Jadi memang kemampuanku bukan di akademis deh, tetapi di seni. Nah, terutama seni musik. Hanya saja sekolah butuh persetujuan orang tuaku untuk aku dapat lanjut kuliah dengan beasiswa tersebut ke universitas yang bersangkutan. Kan, kamu sudah pasti tahu ke orang tuamu mengenai beasiswa yang kamu terima ini. Aku tahu kok situasi keluarga kamu saat ini. Memang sedang sulit. Tapi nak, bukankah beasiswa dapat membantumu untuk masuk kuliah? Iya, benar itu. Kan, kamu sebenarnya ingin masuk kuliah kan? Kamu Iya, aku tahu kok. Aku tahu aku harus membicarakan beasiswa tersebut ke orang tuaku. Hanya saja aku belum menemukan waktu yang pas. Nanti kalau waktunya udah pas, aku bakal bicarakan kok. Janji. Janjian. Ibu, aku pulang. Iya. Celana kakak robek lagi ya, Bu. Sini, Bu, biar aku gantikan. Tidak perlu. Kamu istirahat saja di kamar. Kamu pasti lelah kan? Habis harian belajar di sekolah. Tidak selelah itu kok, Bu. Kalau hanya menjahit celana yang sobek, aku masih ada tenaga kok. Sudah. Kamu istirahat saja dulu. Tapi, Bu, aku kan mau Kan? Kamu istirahat saja dulu. Cuci tangan, cuci kaki, lalu ganti baju. Kerjakan PR kalau ada. Nanti baru kamu bantuin ibu siapkan makan malam. Ya? Baiklah, Bu.
untuk membiayai aku lanjut kuliah. Tapi Bu, sekitar 1 minggu yang lalu, aku mendapatkan beasiswa jurusan seni musik di salah satu universitas ternama. Beasiswanya menutupi seluruh biaya, Bu. Mulai dari biaya pendaftaran sampai biaya semester. Jadi, kita tidak perlu keluar rumah sebentar pun, Bu. Lalu, Apakah Nia boleh kuliah, Bu? Tentu saja boleh. Kakak bikin kaget aja deh. Kan, beasiswa itu bukan sesuatu yang mudah didapat. Tidak semua orang bisa mendapatkan beasiswa. Kemampuan dan juga keberuntungan untuk bisa mendapatkan beasiswa semacam itu. Tentu saja kamu boleh kuliah dengan beasiswa tersebut. Lagi pula, karena sejak kecil kamu memang sudah menyukai musik. Seni musik akan menjadi jurusan yang sangat tepat untukmu kan? Kamu akan belajar banyak ilmu dan wawasan baru mengenai seni musik yang kamu sukai itu. Kamu akan bisa berkarya. Siapa yang tahu? Barangkali kamu akan menjadi musisi yang sukses kelak. Bu, beasiswa itu hal yang luar biasa kan? Ibu senang kamu bisa mendapatkan beasiswa. Tapi nanti malam saja ya, kita bicarakan dengan ayah. Biar sekalian kita dengar apa kata ayah. baiklah Bu. Bu, Aku Ini celananya sudah selesai dijahit. Lain kali, kalau pakai lebih hati-hati ya. terima kasih Bu. Bu, aku mau bicara mengenai kalian. Mengenai beasiswa yang tadi baru saja dia bicarakan. Salah satunya itu. Tapi, utamanya aku ingin membicarakan masa depannya. Masa depan Kania, Bu. Ibu juga ingin yang terbaik untuk Kania. Tapi kamu kan tahu seperti apa situasi kita sekarang. Aku tahu itu, Bu. Tapi itu bukan alasan untuk kita menahan Kania melakukan apa yang dia mau. Apalagi sekarang dia sudah dapat beasiswa. Bukankah sekarang masalah biaya kuliahnya sudah teratasi? Biaya kuliahnya mungkin teratasi. Tetapi bagaimana dengan biaya hidup Ibu kita? masih ingin Kania langsung kerja saja setelah sekolah. Sejujurnya, aku masih gak setuju, Bu. Menurutku Kania harus kuliah. Terlebih beasiswa yang dia terima itu sesuai sekali dengannya. Beasiswa jurusan seni musik. Kania berbeda denganku. Dia berbakat. Sangat berbakat. Jika dia menekuni bakatnya itu, ya, musik dengan lebih serius, dia pasti akan sukses, Bu. Sampai saat itu, sampai saat kalian sukses, biar aku yang membiayai hidup kita, Bu. Bicara apa kamu ini? Kamu tahu kan bahwa gajimu itu tidak cukup untuk membiayai hidup kita. Tabungan ibu juga sudah semakin menipis. Mungkin hanya akan bertahan sampai 1 atau 2 bulan lagi saja. Gajiku sebagai guru ini memang tidak cukup untuk biaya hidup kita. Aku tahu itu, Bu. Tapi bukan berarti kalian juga harus ikut bekerja. Aku bisa mencari kerja sampingan untuk menambah pemasukan. Aku bisa. Ria, ibu paham maksudmu. Nanti malam saja kita bicarakan dengan ayah. Ibu lelah. Ibu mau istirahat.
tidur. Sembuh ayah ya? Ya ayah kabari kakak. Sepertinya ada di luar dugaan dari kerjanya kali ini. Dia masih belum bisa pulang. Ya namanya juga kerja serabutan kan. Kita tidak pernah tahu kapan kerjanya akan selesai. Katanya sih ayah kemungkinan baru bisa pulang paling cepat itu sekitar jam 2 atau jam 3. Jam 2 atau 3. Ya. Bagaimana? Kamu masih mau menunggu ayah? Lebih baik kamu tidur saja kan. Besok pagi kan kamu harus bangun pagi untuk berangkat sekolah. Kasihan ayah juga. Ayah pasti capek. Pasti mau langsung tidur begitu sampai rumah setelah seharian kerja. Adik kakak ini sekarang sudah besar ya. Sudah mau kuliah lagi. Jangan takut kan. Kakak akan bantu bicarakan ke ayah dan ibu agar kamu bisa lanjut kuliah. Bahkan tanpa beasiswa sekalipun. Kalau tanpa beasiswa, keluarga kita mana ada uang kak untuk biaya kuliahku. Ya, kakak akan usahakan itu. Kamu ini kan guru. Kakak paham betul betapa pentingnya pendidikan itu untuk pengembangan diri. Kakak nggak mau hanya karena masalah ekonomi keluarga kita. Kamu jadi nggak bisa mengembangkan dirimu semaksimal mungkin. Kan? Ingat ya, kamu bisa cerita tentang apapun ke kakak. Apa yang kamu resahkan, apa yang bikin kamu senang, atau apapun itu. Kalau kamu butuh teman cerita, kakak selalu ada untuk kamu. Sudah ya? Kamu istirahat saja. Kakak mau masuk dulu ya. Selalu bisa cerita apapun ke kakak. Tapi aku tahu kak, kalau kamu pun sebenarnya capek. Setiap hari kamu mengajar dari pagi sampai sore. Kamu masih menyiapkan bahan pelajaran atau mengoreksi tugas dan ujian muridmu sampai larut malam. Bahkan di akhir minggu pun, di hari yang seharusnya menjadi hari liburmu itu, kamu masih saja berputar dengan pekerjaan belajar mengajarmu itu. Lantas, bagaimana aku dapat tega bercerita dan menambah beban pikiran untuk kakak? Bu, Bu, kopinya mana ya? Iya, bentar ya.
Bu. Ya. Kopi bikinan Ibu selalu pas ya. Iya toh ya. Kami jam segini kok belum pulang ya, Bu? Bentar lagi juga pulang ya. Paling masih main sama teman-temannya. Diminum dong ya kopinya. Ayah, ibu, aku pulang. Iya. Kania, duduk dulu di sini. Ayah bicara sama kamu. Ayah sudah tahu mengenai dia sesuatu itu. Ayah yang bicara itu sekarang. Kamu bisa kan? Atau kamu ada PR mungkin? Kalau iya, kerjakan saja dulu. Kita bicara saja nanti. Aku bisa sekarang kok ya. Jadi seperti yang tadi ayah sudah bilang, ayah sudah tahu mengenai dia sesuatu itu dari ibu. Jujur saja, ayah juga ingin kamu lanjut kuliah, tapi jurusan seni musik. Ayah paham itu beasiswa, itu kan sangat membantu biaya kuliahmu nantinya. Tapi apa harus jurusan seni musik kan? Ayah tahu kok kamu sangat suka sekali musik. Tapi musik apa bisa menghasilkan? Apa kamu bisa hidup dari musik? Tentu. Kalau kamu sukses dan menjadi musisi, itu kan sangat menghasilkan. Sangat menghasilkan. Tapi, apa kamu tahu berapa banyak orang seperti kamu ini yang suka sekali musik, yang ingin hidup dari musik? Ada banyak orang seperti itu kan? Dan apa kamu tahu berapa dari mereka yang pada akhirnya sukses, yang pada akhirnya berhasil hidup dari musik? Hanya segelintir saja kan? Ibu sudah bicara dengan ayah ketika kamu sekolah tadi. Kami sepakat kamu boleh lanjut kuliah, tapi ada beberapa syaratnya. Apa itu, Bu? Seperti yang tadi ayah sudah jelaskan. Jurusan seni musik itu masa depannya tidak pasti. Jadi kamu boleh lanjut kuliah, tapi di jurusan yang lain, yang lebih pasti, yang kami tahu pasti. Setelah kamu lulus nanti, kamu bisa segera kerja dan menghasilkan. Jurusan manajemen mungkin, atau akuntansi. Teknik komputer sekarang sedang banyak dicari. Bagaimana kan? Tapi beasiswaku itu hanya bisa dipakai untuk jurusan seni musik ya. Kalau tanpa beasiswa, memangnya keuangan keluarga kita cukup ya untuk biaya kuliahku? Mungkin sulit, tapi ayah tetap berusaha. Selama ini ayah memang beruntung, tapi ayah tetap berusaha mencari kerja lagi semampu ayah. Kak Ria juga kemarin sudah bilang ke ibu kalau dia mau cari kerja sampingan, mungkin untuk menambah pemasukan atau membantu biaya kuliah nantinya. Kak Ria bilang begitu. Iya kan? Kemarin Ria juga sudah bicara dengan ibu. Bagaimana kan? Tapi aku ini jurusan IPA ya di sekolah. Manajemen dan akuntansi itu jurusan kuliah untuk anak-anak di sekolahnya IPS. Bukankah jurusan IPA itu lebih fleksibel?
bisa masuk ke jurusan kuliah mana saja. Iya sih ya, tapi akan sulit nantinya karena aku tidak dapat dasarnya di sekolah ya. Ya sudah, teknik komputer saja bagaimana? Iya kan? Kamu bisa mengambil teknik komputer saja. Baiklah ya, Bu. Ibu senang kamu dapat paham kan? Ini juga bukan sesuatu yang mudah untuk ayah dan ibu. Tapi kami hanya memikirkan yang terbaik buat kamu. Iya Bu, aku paham kok. Aku ke kamar ya, mau istirahat. Ya, istirahat saja. Nanti kalau makan malam udah siap, ibu panggil ya. Ayah yakin, Kania lanjut kuliah saja. Yakin, Bu. Tetapi, sampai Kania lulus kuliah nanti, bagaimana dengan hidup kita? Apa uang yang kita miliki ini akan cukup untuk itu semua? Ayah akan mengusahakan sesuatu. Ibu tenang saja. Percaya sama ayah. Baiklah ya. Loh, Ibu dari mana? Ria, kamu masih belum tidur? Ini aku sedang mau revisi ujian murid-muridku. Ibu sendiri mengapa masih belum tidur? Biasanya ibu yang tidur paling awal di antara kita. Ibu ada sedikit urusan. Urusan? Urusan apa? Tadi ibu dari luar kan? Ibu dari mana memangnya? Ibu tidak dari mana-mana kok. Hanya dari teras saja. Ibu sadar tidak? Ibu hanya mengelus tangan kanan seperti itu ketika ibu sedang berbohong. Ketika ada yang sedang ibu sembunyikan. Apa yang ibu sembunyikan? Itu ibu bawa dompet. Ibu habis beli sesuatu. Ibu habis menjual sesuatu. Gitarku hilang. Gitarku Apa? hilang. Ada apa? Ada apa? Gitarku hilang, Kak. Gitarku hilang. Aku tak dapat bangun karena ingin buang air. Saat aku ingin kembali tidur, aku sadar ada yang salah dengan kamarku. Di situlah aku sadar bahwa gitarku hilang, Kak. Hilang. Bagaimana mungkin? Aku gak tahu, Kak. Aku gak tahu. Aku tahu gitarku hilang, Kak. Tapi bagaimana mungkin kita dapat hilang begitu saja kan? Tadi ibu bilang ibu habis menjual sesuatu.
kalau ibu bisa jual gitar Kania? Bu, jawab aku. Lihat aku dan jawab aku, Bu. Ibu menjual gitar Kania? Iya. Ibu menjual gitar Kania. Tapi mengapa, Bu? Mengapa ibu menjual gitar Kania? Untuk menambah tabungan kita. Kania juga sudah setuju untuk tidak lanjut kuliah di jurusan seni musik. Berarti dia tidak butuh gitarnya itu untuk kuliahnya nanti kan? Ibu rasa cukup, Bu. Mau untuk biaya kuliah, biaya makan, atau apapun itu. Sepatutnya ibu menjual barang yang bukan milik ibu. Apa yang ibu pikirkan? Itu punya Kania, Bu. Punya Kania, bukan punya ibu, Bu. Apa salah Kania? Apa yang ibu pikirkan sampai ibu tega menjual gitarku? Gitar itu pemberian dari kakakku. Gitar itu sangat berarti buat Kania. Bu, saya setuju Kania lanjut kuliah di jurusan seni musik. Kania nurut, Bu. Siap. Apa ada aku bapak ibu? Apa ada aku mendebat ibu? Jadi apa salah Kania, Bu? Apa salah aku sampai ibu tega menjual gitar kesayangan? Maaf, aku beres ketika bermain gitar. Aku bisa menjahit butuh roti itu. Aku sudah tidak pernah lagi bermain gitar malam-malam, Bu. Jadi mengapa? Mengapa ibu menjualnya? Apa salah aku, Bu? Aku selalu berusaha menjadi anak baik, Bu. Tapi apa? Ini zaman aku dapat. Kania, Kania, Kania. Ini semua salah ibu. Mengapa sih ibu tidak pernah memikirkan Kania? Justru ibu memikirkan Kania. Ibu jual gitarnya itu untuk menambah biaya kuliahnya. Untuk menambahnya tetap fokus juga selama kuliahnya nanti. Agar tidak teralihkan dari kalian. Iya. Itu hanya pembelaan ibu. Bagaimana bisa ibu bilang ibu ingin memikirkan Kania, tetapi ibu saja tidak pernah melibatkan Kania dalam keputusan saya sendiri. Apa ibu pernah menanyakan apa yang Kania inginkan? Apa ibu pernah menanyakan apa yang membuat Kania bahagia? Aku tanya ke ibu. Kapan terakhir kali Kania cerita mengenai hari-harinya? Mengenai kegiatan sekolahnya? Mengenai teman-temannya? Atau apapun itu, kapan, Bu? Sudah nggak pernah, kan? Cukup, Ria. Apa itu caramu bicara dengan ibumu sendiri? Dan apa itu cara seorang ibu membagikan anaknya? Seenaknya menjual barang milik anaknya. Lalu anaknya berdalih bahwa itu untuk kebaikan anaknya. Kamu ini tidak mengerti. Apa yang Aku mati, Bu. Aku mati sekali. Ibu pikir sudah berapa umurku sekarang? Ibu pikir aku masih anak-anak. Masih anak ingusan yang perlu ibu mandikan. Aku sudah dewasa, Bu. Aku sudah bisa menilai sendiri apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah. Tadi benar perkataan Kania, kan? Kasihan Kania, Bu. Kania selalu menuruti kemauan ibu. Lalu bagaimana dengan kemauan sendiri? Kania masih 17 tahun. Masih umurnya untuk bermain-main, mencoba hal baru, melakukan hal yang disukai, berandai-andai, menikmati seharian dengan canda dan tawa. Tapi apa? Kania selalu dikekang ibu. Bu, Kania itu bukan boneka atau robotnya yang bisa lurus. Kania itu manusia. Kania juga punya pemikiran dan kemauan sendiri. Kania masih kecil, Ria.
17 tahun itu masih kecil. Apa yang dia tahu? Masih kecil. Sekarang, siapa yang seperti anak kecil? Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya melakukan kesalahan, terus dan terus berdalih dan mencari kebenaran. Karena selama ini mengalah agar ibu senang, justru Kania lah yang lebih dewasa dibandingkan ibu. Apa katamu? Ibu tanya apa yang Kania tahu tentang dunia ini. Sekarang aku tanya, apa yang ibu tahu tentang dunia ini? Dunia yang ibu tahu sudah berubah, Bu. Semuanya dari masa lalu, sudah tidak relevan. Cukup, Ria! Jadi, setelah tidak dapat membalaskan argumen dan logika, ini jawaban ibu. Ada apa ini? Ya, ibu menjual gitar Kania ya. Jual gitar Kania. Gitar Kania. Apa benar yang dikatakan Lia, Bu? Untuk apa kamu jual gitar Kania? Iya, untuk menambah tanggungan kita ya. Untuk menambah biaya kuliahnya nanti. Bu, bukankah ayah sudah bilang kalau ayah akan mengusahakan sesuatu? Bukankah ayah sudah bilang untuk ibu percayakan dan ini kaya? Tetapi bagaimana bisa aku percaya itu ya? Ayah sampai sekarang masih saja belum mendapatkan pekerjaan baru. Ayah masih kerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Jadi bagaimana bisa aku percaya semua akan baik-baik saja ya? Cukup. Ayah dan ibu bisa bicarakan itu nanti. Sekarang, kita harus carikannya ya, Bu. Cari Kania. Bukannya dia sedang tidur kamar. Tadi kan dia terbangun ya. Lalu dia sadar gitarnya sudah tidak ada. Dan dia lari keluar rumah. Begitu sadar gitarnya sudah dijual ibu. Ya sudah, kamu keluar saja untuk cari Kania. Ayah mau bicara mata-mata dengan ibu dulu. Nanti ayah sudah untuk cari Kania. Iya, iya. Aku paham ya. Bu, kamu ini terlalu pesimis. Kamu harus lebih percaya kepadaku dan kepada anak-anakmu. Tetapi ini semua juga demi kebaikan kita sekeluarga ya. Menurutku mungkin seperti itu, Bu. Tapi apa itu yang anak-anak kita rasakan? Kita ini keluarga, Bu. Ada 4 kepala di sini. Kalau kamu belum dengar isi dari 3 kepala yang lain, bagaimana kamu tahu bahwa itu demi kebaikan keluarga kita? Ayo kita keluar untuk mencari Kania. Setelah Kania ketemu, kita bicara panjang mengenai ini. Bukan antara ayah dan ibu, tapi Ria dan Kania. Keluarga kita sekarang untuk akan bicarakan hal ini.
Beritahu aku, apa rasa awan? Di mana ujung langit? Seperti apa rasanya terbang? Dan mengapa aku tersungkur di sini? Hari-hari kosong berlalu. Aku merangkak dengan tertatih. Kusadari sayapku robek dan hancur. Tidak ada lagi langit untukku. Beritahu aku, seperti apa rasanya terbang? Seperti apa rasanya? Tenangkan, ada kakak di sini. Tan, Tania. Tan, ibu minta maaf karena melarangmu kuliah di jurusan yang kamu suka. Maafkan ibu karena telah menjual gitarmu. Ibu minta maaf karena melihat segala sesuatu dari sudut pandang ibu sendiri. Tania, maafkan ibu, nak. Maafkannya juga, Bu. Ya, Ibu, Kak Ria, Kak Ria berangkat dulu ya. Kan bentar. Kakak ada dia buat kamu. Hadiah apa ya, Bu? Ayah!
sudah Kania balik lagi ya, Bu. Ayah, Ibu, Kak, Kak Ria berangkat dulu ya. Doakan semoga Kania sukses.